Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifatul Adibah. Di sini saya akan membahas tentang facilitative learning. Apakah kalian pernah mendengar kata facilitative learning? Oke, mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar dan sebagian masih asing dengan kata tersebut. Oke, di sini saya akan memberi pengertian apa itu facilitative learning, yaitu proses belajar di mana peserta didik diberi dorongan untuk lebih mengontrol proses belajar mereka. Ada beberapa perspektif belajar mengajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik adalah teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung dalam perkalian. Walaupun siswa tersebut sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka siswa tersebut tidak dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang terpenting pada teori ini adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran output yang berupa respon. Yang kedua yaitu teori kognitif. Menurut Driver, yaitu kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan menurut Piaget menyebutkan bahwa kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Walaupun proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalamannya dengan dunia sekitar dia, namun anak juga aktif menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman, serta dalam mengadaptasikan pada pengetahuan dan konsepsi. Sedangkan menurut Chaplin, kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami
bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Konstruktivisme menurut Piaget adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Belajar menurut konstruktivisme bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti pendidik, akan tetapi hasil proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Dalam hal ini, hakikat pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong peserta didik mengorganisasi pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.